Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian siswa kelas 11 IPS yang akan mengikuti mata pelajaran sejarah Indonesia hari ini berada dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah ya. Oke, kali ini sesuai dengan jadwal kita akan belajar tentang sejarah Indonesia. Minggu yang lalu kalian sudah membuat tugas yang Ibu berikan melalui email, yaitu tentang pembentukan BPUPKI dan BPKI. Semua tugas sudah Ibu terima dan Ibu koreksi. Tapi ada sebagian yang ternyata foto tugas kawannya. Nah, itu jangan kamu ulangi lagi. Semuanya sudah Ibu koreksi dengan apa yang sudah kalian buat dan sudah kalian kirim ke email. Baiklah, pagi ini kita akan belajar materi tentang peristiwa sekitar proklamasi. Dan ini adalah materi lanjutan dari tugas yang minggu lalu kalian sudah buat. Nah, sebelum kita masuk bagaimana tentang peristiwa sekitar proklamasi ini, baiklah, peristiwa sekitar proklamasi mungkin bukan hal yang baru buat kalian. Jadi, dengan mempelajari materi ini, diharapkan kalian bisa lebih memahami lagi apa itu peristiwa proklamasi, peristiwa apa saja yang melatar belakangi terjadinya peristiwa proklamasi yang merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Baiklah, untuk submateri tentang peristiwa sekitar proklamasi adalah yang pertama, menyerahnya Jepang tanpa syarat terhadap sekutu. Seperti yang pernah kita bahas ketika masih di kelas, bahwa Jepang adalah satu-satunya negara Asia yang menjadi pihak utama dalam Perang Dunia Kedua. Pada awalnya Jepang menang, tapi Jepang yang waktu itu berpihak kepada blok sentral, ternyata di akhir perang blok sentral dan Jepang mengalami kekalahan. Peristiwa ini dimulai dengan menyerahnya Jepang terhadap sekutu tanpa syarat. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 14 Agustus 1945. Peristiwa ini menggegerkan negara-negara yang ada di Asia. Itulah mereka, negara-negara di Asia itu sedikit lega karena dengan kalahnya Jepang berarti Jepang harus angkat kaki dari negara-negara Asia yang dijajah oleh Jepang tersebut. Jadi peristiwa menyerahnya Jepang terhadap sekutu adalah peristiwa awal kita akan memulai perjuangan mempersiapkan kemerdekaan. Bagaimana dengan peristiwa yang pertama tadi? Kalian sudah mengerti? Kalau kalian belum paham, silakan kalian boleh tanya nanti di WA kelas kalian. Baiklah, kita lihat peristiwa yang kedua, yaitu masa vacuum of power. Vacuum of power pasti kalian tahu artinya kan? Apa artinya? Bagus, itu artinya kekosongan kekuasaan. Kenapa pada waktu itu bangsa Indonesia mengalami masa kekosongan kekuasaan? Ternyata kenapa Jepang menyerah terhadap sekutu? Itu diawali dengan dibomnya dua kota penting Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima dan Nagasaki menjadi target bom atom sekutu yang waktu itu disponsori oleh Amerika Serikat.
kapan Hiroshima dan Nagasaki itu dibom, gampang kalian akan mengingatnya. Hiroshima dibom pada tanggal 6 Agustus 1945. Lalu Nagasaki kapan? Gampang. Angka 6 itu kalian balikan saja, jadilah angka 9. Nah, tanggal 9 itulah 9 Agustus 45 Nagasaki pun dibom oleh Amerika Serikat. Jepang luluh lantah. Jepang tidak lagi memiliki power di Asia, terutama di Asia Tenggara. Di dalam teori perang, sebuah negara yang kalah perang, dia harus menyerahkan negara jajahannya kepada negara yang menang. Tapi pada saat itu Jepang belum menyerahkan Indonesia kepada sekutu. Berarti Indonesia tidak ada yang menguasai. Sehingga tanggal 14 Jepang menyerah terhadap sekutu. 15, 16 itulah masa vacuum of power di Indonesia. Kenapa sampai tanggal 16? Karena tanggal 17 kita sudah meraih kemerdekaan dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, yang kemudian dua tokoh penting ini menjadi pahlawan proklamator Indonesia. Oke, bagaimana dengan peristiwa yang kedua tadi? Apa kalian sudah paham? Kalau kalian belum memahaminya, sama seperti tadi, kalian boleh bertanya, kita diskusi di WA kelas kalian. Oke, Bu tunggu. Masih semangat? Masih mau mengikuti peristiwa selanjutnya? Baik. Kita lanjutkan peristiwa yang ketiga. Perdebatan antara golongan tua dengan golongan muda. Apa yang diperdebatkan? Yaitu mengenai waktu kemerdekaan. Setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, ternyata salah satu penyiar radio Domei ketika itu dia akan menyiarkan berita seperti biasa di radio Domei. Oh iya, siapa yang tahu apa itu radio Domei? Radio Domei itu adalah radio sekarang itu adalah pusat berita antara yang dipakai oleh bangsa kita. Dulu adalah radio Domei. Itu adalah radio yang biasa didengar oleh rakyat Indonesia melalui siaran-siaran radio, dan itu dimiliki oleh Jepang pada waktu itu. Tapi penyiarnya itu banyak dari pemuda-pemuda Indonesia. Salah satunya bernama Sahrir. Sahrir ini adalah seorang penyiar radio di Radio Domei yang seperti biasa jam 8 pagi dia bertugas untuk menyampaikan siaran berita. Tiba-tiba karena Radio Domei ini jaringannya sudah internasional, tiba-tiba Sahrir mendengar berita bahwa pada hari saat dia siaran, itu disebutkan bahwa Jepang hari ini telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita itu tersiar oleh seluruh radio internasional, termasuk Radio Domei. Mendengar berita ini, Sahrir yang merupakan perwakilan dari golongan muda berlari ke rumah Soekarno. Dia sampaikan kepada Bapak Presiden Soekarno, maksudnya ketika kita menjadi di negara, beliau jadi presiden kita yang pertama. Jadi Sahrir menyampaikan kepada Soekarno bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berarti pada saat itu Jepang bukan lagi menjadi penjajah di Indonesia. Dan Sahrir meminta kepada Soekarno untuk cepat-cepat mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Sementara Soekarno yang merupakan perwakilan dari golongan tua menolaknya. Terjadilah perdebatan di situ. Golongan muda yang waktu itu diwakili oleh Sahrir
mengatakan kepada Soekarno bahwa kemerdekaan harus dilaksanakan secepatnya. Kemerdekaan itu tidak boleh hadiah dari Jepang. Kalau kemerdekaan itu sebuah hadiah, buat apa kita berjuang? Itu alasan dari golongan muda. Sementara menurut golongan tua, kemerdekaan itu harus direncanakan dengan baik. Terlebih lagi, Soekarno yang waktu itu adalah ketua PPKI telah diberikan mandat oleh Jepang bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan 27 September 1945. Dan Soekarno beralasan, apabila kita mengikuti apa yang diatur, apa yang sudah dijadikan kebijakan oleh Jepang, maka tidak akan timbul korban jiwa. Nah, sementara kalau kita memaksa kemerdekaan, Jepang nanti marah, Jepang tidak terima, dan bila bom atom itu dikembalikan ke Indonesia, maka akan banyak tumbuh korban jiwa, akan banyak perjatuhan korban jiwa. Makanya perdebatan ini sangat alot. Golongan muda ingin secepatnya, merdeka bukan hadiah. Golongan tua ingin menunggu janji Jepang agar tidak terjadi korban jiwa. Baiklah, siswa sekalian, kelas 11 IPS, tadi sudah 3 peristiwa yang sudah Ibu bahas. Jangan lupa kalian harus tetap mencermati apa yang disampaikan, karena nanti akan kita diskusikan. Baiklah, kemudian kita lanjutkan peristiwa yang keempat. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok mungkin tidak asing lagi dengan kalian, karena dari SD tentu sudah kalian pelajari. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa keempat menjelang pembacaan teks proklamasi. Kenapa disebut peristiwa Rengas Dengklok? Karena Rengas Dengklok ini adalah nama sebuah tempat, sebuah desa di Jawa Barat. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan kelanjutan dari perdebatan antara golongan tua dan golongan muda. Karena golongan tua dianggap tidak mau mengikuti apa yang diinginkan oleh golongan muda, maka golongan muda merencanakan menculik dalam tanda kutip Soekarno-Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Dalam tanda kutip tadi maksudnya adalah tentu tujuannya tidak negatif, tapi positif. Kedua tokoh PPKI ini, Soekarno-Hatta, dibawa ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah satu, agar kedua tokoh ini tidak dipengaruhi oleh Jepang. Yang kedua, agar kedua tokoh ini mau cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwanya adalah akhirnya golongan muda membagi 2 kelompok, satu kelompok ke rumah Soekarno, satu kelompok ke rumah Hatta. Mereka membawa paksa 2 tokoh ini dengan menggunakan mobil militer menuju Rengas Dengklok. Pada saat itu, jangan kalian bayangkan seperti pada saat sekarang. Kenapa? Karena dari Jakarta menuju ke Jawa Barat itu akan melewati pos-pos pemeriksaan oleh Jepang. Sepertinya hampir mirip dengan keadaan kita sekarang ya. Misalnya kalau kalian keluar dari daerah antar kabupaten, kita juga akan ketemu dengan pos-pos pemeriksaan. Misalkan diperiksanya apa? Periksa apakah kita bagaimana suhu tubuh kita, karena suhu tubuh kita apabila panas itu nanti diindikasikan akan terkena virus corona. Sekarang, kalau pada saat itu Soekarno-Hatta dan rombongan menuju Rengas Dengklok melalui pos-pos dan diperiksa. Mengapa mereka keluar? Nah, pada saat itu para golongan muda mensiasati agar tidak dicurigai oleh Jepang. Soekarno-Hatta diberikan baju tentara militer Jepang agar mereka tidak dicurigai kalau mereka itu orang Indonesia. Jadi ketika jalan mobilnya disuruh buka,
Soekarno dan Hatta pakai topi Jepang ditundukkan, dilihat, oh orang Jepang lewat. Selamatlah mereka sampai ke Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok sudah disediakan sebuah rumah oleh penduduk Rengas. Salah satu keluarga yang ada di Rengas Dengklok menyediakan rumahnya untuk dijadikan tempat rapat penting tersebut. Oh ya, kira-kira apa ya alasannya golongan muda itu memilih tempatnya Rengas Dengklok? Sudah Ibu buatkan di sini. Yang pertama adalah dekat dengan Jakarta. Ya, Rengas Dengklok ini kira-kira 14 km dari perbatasan Jakarta ke Jawa Barat. Kenapa harus dekat dengan Jakarta? Tentu ada alasannya. Bila Jakarta membutuhkan dua tokoh penting ini, maka golongan muda tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengembalikan ke Jakarta. Alasan yang kedua adalah dekat dengan markas tentara PETA, Tentara Pembela Tanah Air. PETA adalah organisasi militer yang dibuat oleh Jepang dengan melatih pemuda-pemuda Indonesia untuk dalam bidang militer. Tujuannya adalah untuk membantu Jepang sih dalam Perang Dunia Kedua. Tapi pemuda Indonesia itu sangat cerdik, mereka pintar, mereka belajar militer, mereka mempersiapkan kemerdekaan, mereka menunggu Jepang itu kalah dalam Perang Dunia Kedua, dan setelah itu mereka mampu untuk berada di medan perang apabila sekutu ingin mengambil Indonesia. Nah, kenapa harus dekat dengan tentara PETA? Jika tiba-tiba saja Jepang tahu kalau di Rengas Dengklok itu ada sebuah rapat rahasia bangsa Indonesia dan tiba-tiba mereka menyerang, kita sudah siap. Tentara-tentara PETA yang akan membela, yang akan melindungi rapat penting. Bagaimana? Hebat kan pemuda-pemuda Indonesia? Dan kalian harus punya semangat itu. Dengan situasi dan kondisi yang berbeda, kalian harus bisa mempertahankan bangsa Indonesia merdeka seutuhnya. Baiklah, kita lanjutkan dengan peristiwa yang kelima. Siswa-siswa sekalian, ternyata proklamasi kemerdekaan, mencapai kemerdekaan pada saat itu bukan hal yang mudah, butuh perjuangan yang luar biasa. Bagaimana setelah terjadinya peristiwa Rengas Dengklok? Peristiwa Rengas Dengklok sangat menjadi momen yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Ketika semua sudah berkumpul, golongan muda dan golongan tua di rumah yang disediakan oleh salah satu warga di Rengas Dengklok, terjadi sebuah perdebatan hebat. Soekarno pada waktu itu tetap tidak mau mengikuti apa keinginan golongan muda. Bahkan pada saat itu dikisahkan Soekarno menuju dapur rumah itu, Soekarno mengambil sebuah pisau, Soekarno langsung menempelkan ke lehernya. Kalau kalian masih ingin seperti ini pisau, potong saja leher saya. Kalau saya yang tewas, saya yang mati, cuman saya yang menjadi korban. Tapi kalau kami mengikuti keinginan kalian, kalian pikirkan berapa jiwa, berapa ribu jiwa, berapa juta jiwa yang akan tewas mati konyol gara-gara keinginan kalian. Situasi mencekam, golongan muda pada waktu itu sangat takut. Seandainya tokoh Soekarno ini nekat untuk menggorok leher, siapa yang akan membacakan teks proklamasi? Di dalam situasi yang sedang tegang, tiba-tiba berdirilah seorang pemuda, komandan PETA, yaitu Sudionko Singgih. Dia berdiri, dia rangkul Soekarno, dia bilang, "Pak, tenang." Seketika Soekarno diajak oleh Sudionko Singgih ke dalam sebuah ruangan. 15 menit setelah itu, dua tokoh ini keluar dari ruangan tadi. Dan apa kata Soekarno? Oke,
besok kita merdeka. Semua tercengang. Semua melihat ke arah Singgih. Apa sebenarnya yang dikatakan oleh Singgih? Dan tidak ada yang tahu. Yang jelas pada saat itu Soekarno akhirnya setuju. Besok merdeka. 17 Agustus 45. Riuh tepuk tangan menggema dalam ruangan. Bahagia, haru bercampur. Tapi Soekarno minta 2 syarat saat itu. Saya setuju besok merdeka. Tapi ikuti kemauan kami 2. 1, kembalikan kami ke Jakarta. Artinya Soekarno dan Hatta. Karena Soekarno khawatir. Tanpa mereka kalau Jakarta terjadi apa-apa sebagai ketua dan wakil PPKI, dia harus bertanggung jawab. Yang kedua, Soekarno minta izin supaya sekali lagi menemui pemimpin Jepang di Jakarta. Ternyata syarat yang kedua ini membuat para golongan muda khawatir. Apa yang mereka khawatirkan? Mereka takut nanti Soekarno akan berubah pikiran. Tapi sebagai seorang calon pemimpin bangsa yang hebat, Soekarno menjamin bahwa dia tidak akan berubah pikiran. Dia akan menepati janji. Dan akhirnya semua setuju. Malam itu juga rombongan kembali ke Jakarta. Mereka mencari tempat. Di mana tempat untuk menyusun teks proklamasi? Terbesitlah ide, yaitu di rumah seorang tentara Jepang. Tentu kalian tahu namanya. Siapa namanya? Bagus. Laksamana Maeda. Pertanyaannya, kok bisa tentara Jepang itu mendukung kemerdekaan Indonesia? Ternyata Maeda itu adalah tentara Jepang yang sangat peduli dengan perjuangan bangsa Indonesia. Dia bersedia menyediakan rumahnya untuk dijadikan tempat perumusan teks proklamasi. Itu yang kedua. Yang pertama, Soekarno diizinkan menemui sekali lagi pemimpin Indonesia di Jakarta. Dan ketika kedua tokoh ini masuk ke rumah pemimpin Jepang itu, meminta kepastian kepada pemimpin Jepang tersebut, apa yang didapat? Soekarno dan Hatta dianggap pecundang. Menurut Jepang, Soekarno-Hatta pecundang. Karena Soekarno-Hatta tidak memenuhi komitmen janjinya. Di saat Jepang sedang hancur, Indonesia ingin meminta kemerdekaan. Karena dianggap seperti itu, Soekarno akhirnya keluar dari rumah sang pemimpin Jepang itu. Sebelum dia keluar, dia sempat berkata-kata, betul kata pemuda saya, kalian Jepang penjajah tidak bisa dipercaya. Soekarno-Hatta keluar. Apa yang terjadi dengan golongan muda? Mereka cemas dengan wajah dua tokoh ini yang keluar. Apa jangan-jangan kedua tokoh ini berubah pikiran? Ternyata apa kalimat Soekarno saat itu? Kita cari tempat mana yang aman menyusun teks proklamasi. Barulah setelah itu menuju rumah Laksamana Maeda. Tengah malam ke rumah Laksamana Maeda, karena kalau ada keramaian pada saat itu di rumah orang Jepang itu tidak akan dicurigai. Makanya kita menggunakan rumah Laksamana Maeda. Sampai di situ masuklah ke sebuah ruangan kecil. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Inilah tiga tokoh yang menyusun teks proklamasi. Kalimat teks proklamasi yang pertama itu dibuat oleh Ahmad Subarjo, sumbangan pemikiran Ahmad Subarjo. Apa isinya? Kalian harus hafal, ya. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Apa maknanya? Pernyataan kemerdekaan. Lalu kalimat atau paragraf yang kedua itu sumbangan dari Muhammad Hatta. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu hasil
pemikiran Muhammad Hatta yang memiliki makna pemindahan kekuasaan. Dari mana? Dari pemerintah Jepang kepada pemerintah Republik Indonesia. Apa peran Soekarno? Soekarno adalah penulis tangan dari teks tersebut. Jakarta 170805 wakil-wakil bangsa Indonesia. Itulah asli tulisan dari Presiden Soekarno. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan kalian nanti buka YouTube. Seperti apa sih tulisan teks proklamasi yang ditulis oleh tulisan tangan Soekarno? Silakan kalian lihat. Kemudian, teks proklamasi hasil tulisan tangan itu diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik tidak semuanya mengetik sesuai dengan tulisan Soekarno. Ada 3 perubahan yang diketik oleh Sayuti Melik. Yang pertama, yaitu kata tempo. Soekarno menulisnya tempo pakai H. Oleh Sayuti Melik menjadi tempo tanpa menggunakan H. Yang kedua, Soekarno menulis wakil-wakil bangsa Indonesia dengan alasan nanti yang menandatangani teks proklamasi itu adalah orang-orang yang pada saat itu hadir di saat pembuatan teks proklamasi itu. Nah, kemudian diprotes oleh seorang pemuda Indonesia yang bernama Soekarni. Dia bilang, kalau ditandatangani oleh seluruh kami yang hadir, lah seperti apa nanti kertasnya? Banyak, tidak praktis, tidak efisien. Lebih baik diganti saja. Wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Cukup Soekarno dan Hatta yang tanda tangan. Yang kedua. Yang ketiga, di dalam tanggal disebut Jakarta 170805. Nah, ini juga menjadi sebuah permasalahan. Supaya lebih pas, lebih tepatnya lagi, maka dibuatlah Jakarta hari 17 bulan 08 tahun 05. Ingat, tahun 05, bukan 45. Kalian harus cari tahu kenapa tahunnya itu 05. Nanti kita akan bahas di diskusi. Kemudian setelah selesai teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, dibacakan, kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta, lalu didiskusikanlah kembali di mana akan dibacakan teks proklamasi ini. Ada seorang pemuda mengatakan bahwa dibacakannya di lapangan Ikada saja. Bung Karno, lapangan Ikada. Lapangan Ikada itu sekarang adalah lapangan Monas. Bisa kalian bayangkan luasnya. Karena luas itulah yang menjadi alasan. Artinya, dengan dibacakannya di lapangan Ikada, itu nanti akan disaksikan oleh banyak rakyat Indonesia. Jadi lebih meriah dan rakyat Indonesia akan menyaksikan secara langsung. Tapi keinginan golongan muda ini ditolak oleh Presiden Soekarno. Kenapa? Menurut Soekarno, kalau di lapangan Ikada, lalu Jepang mengetahui ada keramaian, lalu nanti dibom oleh Jepang atau tentara Jepang datang, matilah kita. Siapa yang akan mendengarkan saya membacakan teks proklamasi? Akhirnya disepakatilah teks proklamasi dibacakan di rumah Soekarno. Karena rumahnya cukup luas halamannya, dan kemudian di rumah Soekarno itu dekat dengan Radio Dome. Baiklah, disepakatilah bahwa pembacaan teks proklamasi yaitu di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat, dan sekarang namanya Jalan Proklamasi. Bagaimana proses pembacaannya? Bagaimana heroiknya pada saat itu? Apa yang akan kalian rasakan? Baiklah, pembacaan teks proklamasi akan kita bahas, akan kita diskusikan pada minggu depan. Jangan lupa, apa yang udah Ibu sampaikan, buatlah banyak pertanyaan, kita diskusikan di WA kita, dan ini adalah materi yang
bukan hanya kalian jadikan pengetahuan, tapi ini akan menjadikan pendidikan untuk menambahkan rasa nasionalisme kalian terhadap bangsa Indonesia. Selamat berdiskusi di WA. Kita lanjutkan dengan diskusi. Semoga kalian memahami, tetap sehat, tetap diam di rumah. Semoga